Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Depi Siti Wahyuni. Oke, jadi sebelumnya aku tuh udah pernah bikin video mengenai upload jurnal ke jurnal yang terindeks Sinta. Nah, ternyata banyak banget dari teman-teman yang nanya ke aku lewat komentar maupun lewat DM. Makanya sekarang aku mau jawabin pertanyaan teman-teman itu. Sebenarnya udah aku jawab sih sebagian, tapi biar lebih jelasnya lagi, sekarang aku mau jelasin di video ini. Nanti aku bakal jawab beberapa pertanyaan aja sih, karena kebanyakan pertanyaan itu hampir sama. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kak, kalau publish itu sama aja nggak sama upload jurnal? Jadi gini guys, kalau misalnya jurnal yang udah di-upload itu belum tentu dipublish. Tapi kalau jurnal yang udah dipublish itu udah jelas di-upload. Jadi semua jurnal yang udah dipublish itu udah otomatis pasti di-upload dulu. Karena mau gimana dipublish kalau misalnya belum di-upload gitu. Next, kak misalnya kalau upload jurnal bisa dibantu ya kak? Insya Allah bisa. Pokoknya kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa nanya lewat komentar atau kalian bisa juga DM aku di sini. Pokoknya kalau misalnya kalian nanya, insya Allah pasti aku bakalan jawab semampu aku. Selanjutnya, kak saya sudah coba tapi kenapa gak bisa-bisa, loading aja terus kak. Nah, kalau ini sih coba diperiksa apakah jaringannya ataukah kalian nguploadnya ke Sinta. Karena gini guys, di video aku yang sebelumnya itu aku tuh ngejelasin upload jurnal ke jurnal yang terindeks Sinta. Jadi bukan ke Sintanya gitu loh. Pertanyaan berikutnya, Kak mau nanya mengenai jurnal Sinta. Kan ada tuh yang bilang kalau mau upload jurnal Sinta harus bayar. Misalnya Sinta 6 bayarnya 400.000. Bener ya kak? Nah, jadi gini teman-teman, bayar atau enggaknya kita ke tempat jurnal itu tergantung dari ketentuan atau peraturan dari masing-masing jurnal. Jadi kalau misalnya kita mau ngupload ke Sinta 6, itu kan ada beberapa jurnal yang mau kita pilih nguploadnya kemana. Nah, di Sinta 6 itu ada yang jurnal yang berbayar, ada juga yang nggak berbayar, tinggal terserah kita aja. Kita pengen yang gratisan atau pengen yang berbayar. Next, saya kendali di registrasi kak. Nah, kalau untuk registrasi, udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalau misalnya kalian itu registrasinya kemana? Ke Sinta apa ke jurnal yang ada di Sinta? Karena beda. Dan kalian juga harus tahu kalian itu apakah dosen ataukah masih mahasiswa. Kalau misalnya masih mahasiswa, kalian belum bisa kalau harus registrasi ke Sinta. Karena salah satu syarat untuk registrasi ke Sinta itu adalah yang pertama, kalian harus dosen, yang kedua, peneliti. Dan di sana juga kita tuh harus ngisi kayak NIDN-nya gitu loh. Jadi kalau mahasiswa kan belum punya NIDN ya. Kak, nanti tahu jurnal kita ke publish gimana kak? Di email pihak jurnalnya atau gimana? Nah, kalau misalnya publish sama enggaknya nanti pihak dari jurnalnya itu yang bakal ngasih tahu ke kita lewat email kayak gitu. Kak, apakah jurnal yang kita upload itu pasti dipublish? Enggak juga ya, karena dipublish sama enggaknya tuh tergantung dari kelayakan jurnal kita. Apakah layak untuk dipublish ataukah enggak? Gitu. Sedikit aku mau jelasin dulu tahapannya. Jadi yang pertama itu kita kirimin naskah jurnal kita ke tempat jurnal yang mau kita tuju. Terus abis itu nanti selang beberapa bulan biasanya jurnal yang udah kita kirimin itu ditinjau sama pihak autor dari jurnal itu. Nah, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ada hal-hal yang ya harus diganti gitu, nanti mereka bakal kirimin lagi naskah yang udah mereka kasih tahu gitu. Yang mana aja yang harus diperbaiki, yang mana aja harus diedit gitu, dikirimin ke kita. Nah, nanti kita perbaiki tuh yang harus kita perbaiki. Habis itu kita kirimin lagi ke sana, dan biasanya kalau udah kayak gitu, nanti mereka bakal ngasih tahu misalnya nanti bulan September jurnalnya bakal dipublikasiin kayak gitu. Kak, kira-kira berapa lama ya kalau misalnya pengen jurnal kita ini dipublikasi? Nah, ini kembali lagi tergantung dari pihak jurnalnya. Ada yang cepat, ada juga yang lama, ada yang berbulan-bulan. Pokoknya
tergantung dari pihak jurnalnya. Kalau misalnya antriannya banyak, pasti bakalan lama gitu. Tapi kalau misalnya kita beruntung, mungkin bisa lebih cepat gitu. Jadi nggak bisa ditentuin berapa lama-lamanya, tapi biasanya tuh rata-rata itu berbulan-bulan sih. Tapi kalau misalnya nih kalian udah nunggu lama gitu belum ada pemberitahuan dari pihak jurnalnya, kalian bisa menghubungi pihak jurnalnya melalui nomor yang tersedia di laman jurnal itu. Jadi di laman jurnal itu tuh nanti kalian bakalan menemukan kontak dari peninjau jurnal kita. Jadi kalian jangan diam terus gitu kalau misalnya jurnal kalian belum diperiksa-periksa gitu. Udah beberapa bulan nggak diperiksa, nah kalian bisa tuh inisiatif langsung nanya aja ke autornya atau ke penyuntingnya gitu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjawab segala kebingungan kalian mengenai upload jurnal ke Sinta. Jujur aja aku juga masih belajar, masih banyak banget yang belum aku tahu. Tapi semoga apa yang aku jelasin tadi itu benar-benar bisa ngebantu kalian. Kalau misalnya nanti banyak lagi pertanyaan dan memungkinkan, mungkin nanti aku bakal jawabin lagi atau jelasin lagi di video aku selanjutnya. Oke? See you on my next video. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu ketika aku upload video baru.